Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatia Rahmi Aisyah dengan NIM 1830403031 dengan teman saya yaitu Dena Sawia dengan NIM 1830403017 akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Langkah-langkah melakukan Forensic Accounting dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Baiklah, memasuki poin pertama yaitu A. Menemukan kecurangan. Seorang penyidik akuntansi forensik telah memperoleh informasi dari auditor yang memanggilnya. Mereka melanjutkan kecurigaan yang telah ditentukan dan menyelidiki daerah-daerah yang sekiranya terlewatkan oleh auditor. Sehingga seorang penyidik akuntansi forensik tinggal menguatkan dugaan yang sebelumnya telah ditemukan oleh auditor. Langkah penemuan kecurangan yang dilakukan yaitu dengan terus mengembangkan dan mempertahankan skeptisisme profesional. Sikap tersebut harus pula dibarengi dengan kreativitas, sebab bisa saja suatu penyelidikan telah dilakukan, namun belum mengungkapkan kecurigaan. Kreativitas dan pengalaman bisa mengantarkan penyidikan yang lebih baik. Oleh sebab itulah, penyidik akuntansi forensik umumnya diperoleh dari agen lain dan terdiri atas orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan demi menekan biaya audit dan tidak tersedianya auditor forensik. Auditor internal atau independen dapat melakukan investigasi forensik. Selanjutnya poin B, pembentukan tim. Maka selanjutnya langkah dari audit forensik auditing adalah pembentukan tim yang terdiri dari atas para penyidik akuntansi forensik, auditor yang mengadakan audit, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pengungkapan kecurangan keuangan. Dalam beberapa kasus, tim audit forensik juga perlu bekerjasama dengan bekerjasama dengan internal audit. Auditor internal tahu lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan penyidik akuntansi forensik, sehingga penyidikan menjadi lebih bertarget dan fokus. Kedua, bekerjasama dengan auditor eksternal. Auditor eksternal perusahaan biasanya bergerak untuk melakukan audit berdasarkan standar auditing dan fokus utama pada audit laporan keuangan sesuai dengan standar profesional. Seberapa baik peneliti akuntansi forensik dapat berinteraksi dengan auditor eksternal biasanya tergantung pada beberapa faktor berikut. A. Sejarah klien. Perusahaan atau klien biasanya memiliki hubungan yang baik atau sebaliknya dengan auditor atau sebaliknya dengan auditor eksternal. Memahami posisi akan memudahkan bagi penyidik akuntansi forensik untuk membangun komunikasi atau menemukan hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. B. Situasi saat ini yang dihadapi auditor eksternal. Penyidik akuntansi forensik harus memahami kondisi saat ini yang dihadapi auditor eksternal seperti peraturan-peraturan mengenai auditing. Jika ada perbedaan perspektif, tentu harus selalu dikomunikasikan untuk mencapai kesepakatan investigasi. Semua pihak yang terkait. Penyidikan akuntansi forensik harus membawa independensi dan objektivitas untuk penyelidikan dan mengenali tujuan dari masing-masing pihak yang berkepentingan untuk penyelidikan. Selanjutnya poin C yaitu memulai dan teknik investigasi. Memulai investigasi artinya akan berurusan dengan seputar masalah administrasi investigasi akuntansi forensik yang memerlukan manajemen pengetahuan,
Adapun teknik investigasi yaitu 1. Timing atau pengaturan waktu. Mempunyai jadwal yang padat, membuat penyidik akuntansi forensik harus mengatur waktu dalam proses investigasi. Kedua, komunikasi. Komunikasi yang efektif termasuk menetapkan ekspektasi yang jelas merupakan keterampilan penting dari tim investigasi tersebut. Bekerja untuk dan dengan berbagai pihak, mulai dari komit audit sampai badan pengawas di luar, menempatkan komunikasi pada posisi kritis bagi akuntansi forensik. Ketiga, perihal administrasi awal. Perihal administrasi berikut biasanya muncul lebih awal dalam proses penyidikan dan akan dibutuhkan terus, yaitu A. Kajian hubungan dan cek konflik. B. Surat kesepakatan. C. Tagihan atau biaya. Dan 4. Predication. Prediksi adalah dasar di mana sebuah pemeriksaan dimulai. Selanjutnya poin D, yaitu seni wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan dalam beberapa kasus sebuah pengakuan. Berikut adalah beberapa langkah untuk melakukan wawancara yang efektif. 1. Persiapan wawancara terdiri dari A. Pengaturan waktu. B. Lokasi. C. Isu hukum. D. Perekaman. E. Poligraf atau alat pendeteksi kejujuran. F. Pelaksanaan wawancara. G. Subjek untuk wawancara banyak. Dan H. Wawancara simultan. Kedua, jenis wawancara. A. Wawancara mencari informasi. Wawancara pencarian informasi biasanya tidak konfrontasi dan tidak terlalu stres, tetapi pewawancara harus tetap mengasumsikan bahwa wawancara tersebut penting. Dalam beberapa kasus, subjek wawancara dapat memberikan bukti kunci yang tersedia. B. Wawancara mencari pengakuan. Dalam perencanaan wawancara, penyidik akuntansi forensik yakin bahwa saksi telah melakukan kejahatan yang dicurigai atau memiliki pengetahuan tentang tindakan ilegal. Dalam melakukan wawancara dapat dipergunakan beberapa pendekatan sebagai berikut. A. Pendekatan logis. B. Pendekatan melakukan pekerjaan yang benar. C. Pendekatan diam. D. Pendekatan rasionalisasi. Dan E. Mempertanyakan pertanyaan yang Anda tahu jawabannya. Ketiga, proses wawancara. A. Banding. Sebagai langkah pertama, pewawancara mencoba membangun hubungan dengan saksi. B. Berselingkuh. Pewawancara belajar dari pengalaman untuk membuat saksi atau tersangka nyaman terlebih dahulu. C. Penerimaan dan pertahanan. D. Konfrontasi. Pewawancara melakukan dasar, kemudian baru memberikan tuduhan. E. Penerimaan. Di bagian ini, pewawancara harus berbicara dengan subjek melalui fakta dan contoh spesifik dari kejahatan. Dan keempat, dokumentasi wawancara. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dena Sawiyah. Saya Dena Sawiyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu poin E. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara 1. Mengembangkan prosedur analitik awal yang efektif. Dalam pengembangan prosedur analitis yang efektif, penyidik akuntansi forensik harus melakukan 4 hal, yaitu mengembangkan ekspektasi (harapan), mendefinisikan apakah hasilnya merupakan perbedaan yang signifikan dari ekspektasi, menghitung perbedaan dan menyelidiki perbedaan dalam rangka untuk menarik kesimpulan yang tepat. 2. Menggunakan rasio keuangan untuk menilai risiko tindakan atau indikasi penipuan. 3.
mengidentifikasi hubungan lainnya yang dapat menunjukkan penipuan. 4. Identifikasi tanda-tanda manajemen laba. Selanjutnya poin F. Bantuan komputer. Pengalian data atau data mining menggunakan software untuk membantu penyelidikan akuntansi forensik mengidentifikasi dan meninjau tren data, pola yang tidak biasa dan anomali. Tanpa memperhatikan ukuran, banyak organisasi saat ini menyimpan dan mengelola data transaksi dalam format elektronik. Selanjutnya poin G. Pengumpulan dan dokumentasi bukti. Dalam tahapan pengumpulan dan dokumentasi bukti, hal-hal berikut harus menjadi perhatian. A. Informasi apa yang dapat saya peroleh sebelum kunjungan ke lapangan? B. Apakah ada informasi yang harus diamankan sebelum kunjungan lapangan? C. Apakah lapangan keuangan yang dapat diaudit tersedia untuk diperiksa? D. Apakah kertas kerja auditor tersedia untuk ditinjau? E. Apakah ada laporan audit internal yang tersedia untuk diperiksa? F. Apakah email yang tersedia dapat diperiksa? G. Apakah ada PC atau laptop yang perlu diamankan? H. Apakah pencarian catatan publik harus dilakukan? I. Di mana dokumen dan catatan komputerisasi? J. Apakah ada perubahan sistem komputer selama periode laporan? K. Apakah pihak ketiga harus dipertimbangkan untuk wawancara, kontak, atau konfirmasi tujuan? L. Apakah pemerintah sudah dihubungi? Selanjutnya poin H. Laporan investigasi. Mendokumentasikan penyelidikan sama pentingnya dengan melakukannya. Kurangnya pendokumentasian berkas kasus dapat menyebabkan kesimpulan yang mengecewakan, ketidakpuasan klien, dan dapat merusak reputasi penyidik akuntansi forensik serta perusahaan yang menaunginya. 1. Jenis laporan. Bentuk atau jenis laporan yang relevan dalam investigasi adalah sebagai berikut. A. Laporan tertulis terdiri dari 1. Laporan investigasi. 2. Laporan ahli yang diajukan dalam proses peradilan pidana sipil. 3. Keterangan tertulis. 4. Laporan informal. 2. Laporan informal. Terima kasih.